Pernah nggak lo lebih percaya sama pesan wah yang dikirim teman daripada berita di TV? Coba ingat, ada grup wah ngirim video, breaking, BBM naik besok, dan lo langsung panik share kemana-mana. Padahal TV bilang tenang, nggak ada perubahan. Kenapa? Karena otak lo ternyata lebih percaya gosip daripada fakta resmi. Dan ini bukan salah lo, ini cara otak bekerja. Yuk, kita kupas tuntas di video ini. Fenomena ini nyata, 92,4% hoax pertama muncul di media sosial, 62,8% nyebar lewat WhatsApp. Bandingkan dengan TV yang cuma 8,7%. Lo 10 kali lebih mungkin nemu berita palsu di grup WA. Tapi kenapa yang palsu lebih dipercaya? Kita bedah. Dulu, TV jadi sumber utama berita, terutama generasi tua. Tapi sejak 2010-an, internet masuk, generasi muda beralih ke portal online, lalu medsos dan WhatsApp jadi primadona. Pandemi makin mempercepat, orang diam di rumah, berselancar di grup, dan TV dianggap lama bagi milenial. Ditambah hoax clickbait, dalam hitungan menit udah nyebar ke ribuan. Perlahan, terus beralih ke lingkaran sosial. Secara historis, Indonesia punya trauma sama media. Di era Orde Baru, TV dikontrol negara. Reformasi membawa kebebasan, tapi juga banjir informasi. Kini, kita punya ribuan sumber, termasuk grup WA yang isinya orang dekat. Secara psikologi, orang lebih percaya sama yang dikenal dekat daripada institusi asing. Ini akar masalahnya. Fakta kunci pertama, otak lo suka jalan pintas. Setiap lo memahami informasi simpel, otak melepas dopamin, hormon bahagia. Hoax biasanya pakai kalimat pendek, emosional, dan judul bombastis. Otak langsung, enak, dan percaya tanpa mikir lama. Penelitian fMRI beneran nunjukin aktivitas otak ini. Jadi, lo percaya hoax karena otak lo dimanjain. Fakta kedua, confirmation bias. Lo cenderung percaya informasi yang cocok sama keyakinan lo sendiri. Misal, lo udah curiga harga barang naik, lalu ada berita di grup WA yang bilang, pasti naik. Tanpa sadar, lo langsung percaya karena itu matching sama prasangka lo. Media TV coba netral, tapi otak lo lebih suka yang afirmatif. Banyak yang mikir hoax cuma menjangkiti orang kurang pendidikan atau orang tua yang gaptek. Tapi data menunjukkan, semua lapisan kena, dari anak muda hingga profesional. Yang membedakan bukan usia atau IQ, tapi seberapa emosional lo merespons. Hoax yang bikin marah, takut, atau senang lebih cepat dipercaya daripada berita netral. Emosi mengalahkan logika. Bukan berarti semua berita di TV benar, dan semua pesan wasalah. Tapi polanya jelas. Berita TV cenderung melewati verifikasi dan etika jurnalistik, sementara di grup WA siapapun bisa nulis. Masalahnya, karena lo lebih percaya lingkaran sosial, verifikasi jadi nggak penting. Padahal, 8,7% hoax di TV itu rendah dibanding 62,8% di aplikasi pesan. Dampaknya langsung kerasa. Lihat aja pilkada atau pilpres kemarin, berita hoax tentang calon tertentu nyebar cepat lewat WA. Banyak orang berubah sikap politik cuma karena baca pesan forward. Belum lagi hoax kesehatan, vaksin dan COVID yang bikin orang takut vaksin sampai berakibat fatal. Kerugian materi dan nyawa jadi taruhan. Jangka panjang, ini mengancam demokrasi dan kohesi sosial. Kepercayaan publik terhadap media mainstream terus menurun. Muncul echo chamber, grup WA jadi ruang yang cuma memperkuat keyakinan yang ada, sulit menerima pandangan lain. Kalau nggak diatasi, kita akan hidup di realitas paralel, masing-masing percaya versi kebenarannya sendiri. Sekarang lihat dari sisi psikologi evolusioner, gosip itu sebenarnya alat bertahan hidup. Menurut Dr. Robin Dunbar, gosip berfungsi seperti social grooming pada primata, mempererat ikatan kelompok. Jadi, ketika lo nerima dan menyebarkan gosip, otak lo merasa lebih terhubung dengan kelompok. Hal yang sama nggak terjadi saat nonton TV sendirian. Inilah kenapa gosip WA terasa lebih manusiawi. Kenapa judul clickbait begitu ampuh? Contoh,
Breaking. Besok internet dimatikan, atau video ini dihapus pemerintah. Sebelum hilang, tonton. Isi beritanya sering tidak sesuai judul, tapi otak kita sudah terlanjur percaya karena judulnya memicu emosi. Ini adalah teknik manipulasi yang memanfaatkan rasa penasaran dan ketakutan. Dan di grup WA, judul seperti ini langsung menyebar tanpa verifikasi. Reaksi publik saat tahu mereka kena hoax? Biasanya denial atau marah. Fenomena backfire effect bikin orang makin ngotot sama keyakinan salahnya saat dihadapkan fakta. Di grup WA, kalau ada yang ngoreksi, sering dibanet atau dimusuhin. Jadi lebih gampang percaya hoax daripada mengakui salah. Ini bikin lingkaran setan terus berputar. Kontroversi. Siapa yang harus disalahkan? Ada yang bilang pemerintah perlu sensor ketat, tapi itu bisa bikin otoriter. Ada yang bilang platform harus bertanggung jawab, tapi WhatsApp pakai enkripsi, susah dilacak. Lainnya bilang literasi digital individu yang kurang. Semua punya poin, tapi solusi mudah memang nggak ada. Perdebatan ini masih panas. Studi kasus klasik, hoax, 9 naga yang nyebar tahun 2017. Hoax soal Tiongkok menguasai ekonomi Indonesia lewat 9 konglomerat. Sekalipun sudah dibantah, sampai sekarang masih dipercaya sebagian orang. Kenapa? Karena emosional dan menyentuh sentimen SARA. Ini contoh sempurna bagaimana hoax bertahan lebih lama dari fakta yang membosankan. Twistnya, bahkan lo yang cerdas sekalipun bisa kena. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ketika informasi menyangkut identitas, otak rasional mati. Contoh, lo yang pro pemerintah akan lebih percaya hoax yang nyerang oposisi, dan sebaliknya. Jadi, bukan soal pintar atau bodoh, tapi soal dengan siapa lo merasa sepaham. Itulah kekuatan terbesar hoax. Jadi, apa yang bisa kita ambil? Bukan berarti kita harus berhenti percaya teman. Tapi sadarlah bahwa bias otak itu nyata. Mulai curiga sama info yang terlalu enak, terlalu pas sama prasangka, atau terlalu emosional. Cek dulu sebelum share, ada tool pengecek fakta seperti cekfakta.com. Kalau semua orang mulai kritis, hoax kehilangan bahan bakarnya, perhatian kita. Gimana menurut lo? Apakah lo juga pernah kena tipu atau malah jadi penyebar hoax? Share pengalaman lo di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke grup walau biar mereka juga sadar. Makin banyak yang tahu, makin kecil kemungkinan kita semua kena tipu. Sampai